Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga ayat 45. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Namun sebelum itu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon di dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh melaksanakannya dimanapun kami berada, demi dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga ayat 45. Di bawah perikop Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas tentang kitab Lukas, tetapi sungguh dan percaya bahwa bacaan ini merupakan satu bacaan lanjutan yang membahas tentang Elizabeth yang bersuka cita karena kehamilannya, dan sukacita itu bukan hak milik Elizabeth saja, tetapi juga menjadi hak milik setiap orang yang ada di sekitarnya. Terlebih khusus bagi Maria, sahabat karibnya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman dulu seorang perempuan tidak memiliki anak adalah sebuah aib di tengah-tengah keluarga, sebuah aib di tengah-tengah bangsa. Lalu kehadiran anak di dalam kandungan Elizabeth begitu menggemparkan, karena di umur yang cukup lanjut usia itu, Elizabeth dan Zakaria mengakui bahwa mereka bisa saja tidak memiliki seorang anak. Bahkan bisa dikatakan bahwa berbicara tentang anak tidak lagi menjadi satu tujuan utama mereka yang mereka minta di hadapan Tuhan.
Tetapi Tuhan menjawab doa mereka yang hampir saja mereka lupakan bahwa mereka pernah memintanya kepada Tuhan. Hal ini dirayakan oleh Maria, sahabatnya. Walaupun mereka berjauhan dan membutuhkan berbagai banyak waktu untuk ditempuh, dengan 187 km berjalan kaki 7-10 hari baru dapat Maria menemukan atau berkunjung di Elizabeth. Sukacita yang dialami oleh Maria dan sukacita yang dialami oleh Elizabeth merupakan tanda bukti persaudaraan mereka yang benar-benar terawat, yang benar-benar dijaga. Persaudaraan seperti ini adalah persaudaraan yang sangat-sangat rukun. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka merayakan kasih persaudaraan mereka dengan tanda di mana mereka bertemu, mengucap syukur bagi Tuhan, dan menaikkan segala puji syukur bagi Tuhan. Dan puji-pujian itu bukan hanya dinaikkan oleh Maria, tetapi juga dinaikkan oleh Elizabeth. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang merawat kasih persaudaraan, berbicara tentang ketong yang benar-benar mau ada di dalam berbagai konflik, berbagai pertentangan, berbagai cinta kasih, namun tetap ada di dalam satu hubungan yang benar-benar mau untuk saling mengikat, mau untuk saling menjaga, mau untuk saling memperbaiki, mau untuk saling tidak egois, dan mau untuk saling mendukung di dalam segala sesuatu. Elizabeth mengalami berbagai hal yang dianggap aib di dalam bangsa dan keluarga. Tetapi hal itu tidak membuat Maria meninggalkan Elizabeth. Ia tetap senantiasa menjaga persaudaraannya serta mendukung Elizabeth di masa-masa kehidupannya. Berbicara tentang mendukung, berbicara tentang hal-hal yang sangat-sangat sulit untuk sebuah relasi. Relasi persaudaraan sering sekali terjadi persaingan, sering sekali terjadi keegoisan, sering sekali terjadi iri hati. Dan hal-hal ini menjadi masalah yang besar ketika kita tidak mampu menjaga, tidak mampu merawat, tidak mampu mengendalikan diri pribadi lepas pribadi kita. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang persaudaraan bukan hanya berbicara tentang persahabatan di luar hubungan pernikahan, tetapi ini juga berbicara tentang persahabatan, persaudaraan di dalam hubungan pernikahan. Menjaga dan merawat hubungan pernikahan adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit ketika ketong tidak mau mendengar, tidak mau untuk menjaga, tidak mau untuk saling mengisi, mendukung dalam segala situasi yang dialami satu dengan yang lain. Apapun yang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Dalam rancangan-rancangan itu ketong diberikan hikmat, kebijaksanaan, serta pilihan untuk memilih tetap ada dalam persaudaraan yang tidak terawat atau ada dalam persaudaraan yang merawat. Mari kita semua menurunkan ego kita
untuk menjaga berbagai hubungan persaudaraan dan saling mendidik di dalam dan di luar hubungan pernikahan maupun hubungan persaudaraan satu dengan yang lain. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa menurut doa diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali.